Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Jadi jumpa kembali dengan saya Indira Maharani. Kali ini event kita berganti nama menjadi Change Vibe. Dan tema hari ini adalah tentang overcome resistance. Jadi tentang manage resistensi. Saya akan ditemani Pak Rahmat Hidayat, Founders dan Managing Director Consulting and Training. Kami akan berdiskusi bersama-sama tentang bagaimana memanage resistensi. Sambil kita tunggu Pak Rahmat untuk bergabung, rekan-rekan jika ada pertanyaan tentang memanage resistensi ini, silahkan nanti drop pertanyaan di kolom pertanyaan. Saya yakin rekan-rekan semua juga memiliki pengalaman yang sama bagaimana menghadapi para rekan kerja, bawahan yang resisten terhadap ide atau perubahan yang ingin Anda lakukan. Nah, silakan jika nanti Anda ingin bergabung untuk berdiskusi. Selamat sore, Pak Ferry Herian. Selamat bergabung, terima kasih sudah bergabung sambil kita nanti menunggu Bapak Rahmat Hidayat dari Ratspro Consulting and Training. Jadi kita akan berdiskusi tentang bagaimana kita perlu memanage resistensi. Jadi ada pihak-pihak yang selalu resisten terhadap perubahan. Selamat sore, Lauren Coach. Terima kasih sudah bergabung sambil kita menunggu Bapak Rahmat Hidayat sebentar lagi. Selamat sore rekan-rekan semua. Selamat sore. Sambil kita menunggu Pak Rahmat Hidayat telah bergabung sebentar lagi. Terima kasih rekan-rekan yang sudah bergabung sore hari ini. Silakan nanti kalau ada pertanyaan seputar bagaimana kita menghadapi pihak-pihak yang resisten terhadap perubahan. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup terdengar? Iya, jelas Pak. Gimana? Sehat-sehat selalu? Alhamdulillah, sehat. Iya, semoga diberikan kesehatan selalu agar kita bisa terus Pak berkarya. Jadi tema sore hari ini bincang saja Pak Rahmat. Jadi mungkin nanti rekan-rekan juga boleh bertanya seputar menghadapi resistensi atau pihak-pihak yang resisten terhadap perubahan. Nah, sore hari ini kita coba tentang siapa sih pihak-pihak yang resisten terhadap perubahan ini, biasanya dari perspektif human research nih, karena kita pengalamannya di bidang itu semua rekan-rekan. Jadi saya dan Pak Rahmat kebetulan berada di bidang yang sama di human research. Biasanya karyawan-karyawan yang deadwood ya Pak ya, yang kategorinya yang deadwood gitu ya Pak ya kira-kira. Ya, jadi memang dari pengalaman kita ada hambatan-hambatan atau tantangan dalam melakukan proses perubahan. Justru di proses perubahan itulah para atau orang-orang atau pihak-pihak yang resisten ini menjadi target utama dalam proses perubahan itu sendiri. Waduh, jadi target utama nih. Iya, jadi artinya sebenarnya dalam setiap tahapan-tahapan perubahan itu kita memastikan bahwa setiap tahapannya berjalan dengan baik gitu. Jadi pihak resisten ini bisa jadi menjadi dampak atau kendala atau tantangan ya setiap perubahan yang ingin dicapai ya Pak Rahmat gitu ya Pak Rahmat ya. Betul. Jadi seperti kalau kita naik mobil, jalan mulus dengan jalan bergelombang, dengan jalan yang lubang-lubang, tentu kecepatannya akan berbeda, kenyamanannya juga berbeda. Nah, sungguh pun demikian dalam proses ketika kita melakukan proses perubahan itu hampir tidak ada jalan yang mulus. Jadi jalan itu akan selalu ada gelombangnya, ada lubang-lubangnya. Disitulah tantangannya kita membawa suatu proses perubahan. Seperti itu.
Ya, jadi bagian dari tantangan-tantangan yang ada di setiap perubahan itu adalah salah satunya adalah menghadapi resistensi ini, rekan-rekan sekalian. Betul. Jadi mengapa sih Pak kita perlu memanage nih pihak-pihak yang resisten ini terhadap perubahan yang ingin kita lakukan sebagai seorang leader? Karena bisa jadi perubahan ini jadi PR bagi setiap leader untuk melakukan perubahan karena mereka punya target, punya performance kinerja yang harus dijaga waktu demi waktu gitu ya Pak. Kenapa ya harus kita perlu manage nih, perhatikan dengan intensif para pihak-pihak yang resisten. Iya, jadi memang kalau kita berbicara perubahan, terutama di leader, justru disitulah yang menjadi tantangan utama ketika kita melakukan proses perubahan itu sendiri. Artinya, tahap awal yang bisa kita lakukan adalah membuat suatu mapping. Nah, dari mapping itu baru diketahui siapa dan bagaimana. Jadi, ketika dalam mapping kan akan dapat dilihat beberapa pihak gitu ya. Ada yang pendukung, ada yang reluctant atau resisten, ada yang wait and see atau bisa dibilang yang model-model orang-orang yang apa ya bahasa ini skeptis. Jadi dia berubah monggo, enggak ya enggak apa-apa. Nah, kadang ada orang-orang yang memang tidak apa ya, dia berada semacam seakan-akan dia tidak terlibat. Di tengah-tengah gitu ya Pak? Di tengah-tengah, tapi ada kecenderungan dia bisa terbawa untuk menjadi penghambat. Nah, kemudian ada yang setuju dengan perubahan dan ada yang pendukung perubahan. Dengan kita sudah melakukan proses pemetaan tersebut, maka treatmentnya tentu tidak sama. Treatment antara satu pihak dengan pihak yang lain tentu tidak sama. Oke, kita sapa-sapa dulu nih rekan-rekan kita yang sudah bergabung dengan Vivi Auria. Selamat sore, Tila. Selamat sore, halo ya. Ini dengan saya Indira dan Pak Rahmat Hidayat. Jadi sebenarnya ada kategori ya Pak ya yang kita bisa petakan dari pihak-pihak yang muncul selama masa perubahan itu. Nah, bagaimana tuh Pak kita bisa memapping itu? Awalnya apa yang kita perlu lakukan? Ya, jadi dalam suatu proses perubahan itu kan perubahan ini ada objeknya. Misalnya mau perubahan dari digital jadi digital, dari yang konvensional jadi digital. Jadi penerapan ERP atau perubahan apapun, atau mungkin perubahan bisnis. Bisnisnya modelnya dirubah dan sebagainya, atau mungkin ada perubahan improvement tertentu, ada proses perubahan. Nah, di situ ada namanya tim change management atau transition team yang khusus membahas tentang environment atau lingkungan dari perubahan. Jadi bukan objeknya, tapi lingkungan untuk berubah itu. Nah, tim ini memang dibentuk khusus. Seperti itu. Tim yang dibentuk melakukan proses perubahan. Nah, di dalam tim ini ada tentang memang objeknya dilakukan, ada yang memang untuk lingkungan dalam perubahan itu. Jadi ketika pengalaman saya bekerja di perusahaan asing, kemudian di beberapa perusahaan, pada saat dulu saya ingat implementasi ERP gitu ya. Itu pertama kali saat-saat awal tahun 90 sekian, atau katakanlah awal 2000-an, itu masih belum banyak perusahaan Indonesia menerapkan ERP. Ketika pada saat akan diterapkan, di situ ada tim yang dibentuk. Nah, tim ini ada dua macam, tim yang teknis, dan tim yang non teknis seperti itu. Non teknis isinya adalah program-program yang kaitannya tentang apa yang dilakukan dalam perubahan. Jadi ini bukan merubah teknis. Kalau teknisnya merubah misalnya digital gitu ya. Merubah digital itu tidak ada tim teknis, tapi ada tim yang ngomong environment kita nyebutnya. Nah, di sini karena apa? Karena mulai ada perubahan budaya. Dengan hal yang baru, budayanya juga baru. Kemudian juga ada perubahan selain budaya, ada perubahan cara kerja, perubahan tertentu yang ujung-ujungnya adalah mindset orang tersebut. Ya. Memang mindset ini PR kita di awal saat kita melakukan ini ya Pak, perubahan ya. Setiap kali proses perubahan memang perspektif mindset yang perlu dibangun gitu. Jadi resisten itu kalau menurut maknanya, kalau menurut Pak Rahmat apa ya Pak ya? Ya, jadi resisten ini kan istilahnya kalau kita ngomong resisten ini, dia adalah orang yang tidak mau atau tidak ikut perubahan. Jadi
Jadi dia ingin ya, ya. tetap. Nah, banyak penyebab terhadap apa namanya orang resisten. Salah satunya adalah ketakutan. Nah, Ya, ketakutan akan dampak perubahan. betul, betul, Ini ya, yang ya. terjadi. Jadi ketika ada orang yang takut, kenapa takut? Satu, bisa jadi mengancam security dia. Jadi artinya begini, ketika dia tadinya kerja bisa santai, bisa enak, menjadi tidak santai. Itu Mengganggu pertama. kenyamanan gitu ya, Pak. Betul. Yang kedua, kemampuan. Ya, tadinya nggak pernah pegang komputer, sekarang harus pegang komputer misalnya. Itu juga kita bahkan harus ada tim yang ngajari nyalain mengonkan komputer. Jadi pada saat awal 2000-an, kita bahkan sampai ngajarin begitu agar dia bisa login dan dia melaporkan. Iya, 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 iya. Jadi proses secara teknis karena isu kemampuan, ada karena isu masalah kemauan. Ketidakmauan ini bisa jadi karena tadi ada rasa takut kehilangan sesuatu. Kemudian ada sesuatu yang kalau dirubah dia akan yang tadinya dia memperoleh sesuatu tidak lagi memperoleh sesuatu. Ini bisa terminologi positif bisa negatif ya. Artinya ketika dia melakukan dengan cara yang baru, metode yang baru, maka yang tadinya dia bisa sesuatu tidak lagi bisa sesuatu. Ya, nah, ya. Seperti itu. Jadi ketika kita ngomong perubahan, maka resisten itu bisa dibilang memang murni resisten karena memang dia tahu jadi dia resisten, atau resisten karena tidak tahu. Nah, ini yang harus dibedakan juga. Jadi dalam mapping kita, ketika kita melakukan proses mapping, itu harus dicari lebih dalam level lagi atau tingkat berikutnya, bahwa yang resisten ini resistennya karena tidak tahu atau karena sudah tahu. Yeah. Demikian halnya yang tadi, yang skeptis. Skeptis ini sebagian besar karena memang tidak tahu apa manfaatnya, apa istilahnya, benefit ya. Benefitnya apa kalau kita berubah? Jadi karena dia nggak tahu, yang terpikirkan adalah susahnya saja. Ya. Baik, kita sambil sapa-sapa rekan-rekan kita yang sudah bergabung. Selamat sore Pak Bekti Yayang, Pak Agus Prihanto, selamat bergabung, selamat sore. Jadi kalau ini tambahan sedikit ya Pak, resisten menurut saya itu sebenarnya immediate reaction gitu ya. Jadi reaksi yang saat itu juga karena hasil pikirnya menyatakan kok ketidaksiapan sebenarnya. Jadi sama mungkin yang disampaikan Pak Rahmat, bisa jadi dia tidak tahu gitu. Jadi ini sedikit tentang ketidaksiapan terhadap perubahan. Jadi mereka berpikir dan merasa bahwa mereka tidak siap untuk perubahan itu. Sebenarnya ini juga jadi salah satu faktor yang kenapa mereka resisten. Nah, setiap orang itu mungkin perlu diuji ya, Pak. Mungkin diuji dengan asumsi yang mereka miliki, dengan pandangan yang mereka miliki, asumsi-asumsi negatif itu menjadi cara pandang yang baru gitu ya. Kita mengarahkan kepada cara pandang yang baru dengan cara pandang yang lebih positif. Mungkin itu yang seputar resistensi yang nanti kita bisa bahas gitu tentang makna resistensi itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita udah tahu memetakan siapa-siapa pihak yang resisten, wait and see gitu ya Pak, pihak-pihak yang ada di dalam perubahan. Bagaimana kita menjaga komitmen mereka sampai pada perubahan yang kita harapkan dampaknya? Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya ditujukan pertama kali kepada top manajemen, Bu. Maksud saya begini, jadi ketika top manajemennya punya komitmen, maka bisa dibilang sudah selesai setengah pekerjaan. Karena disitulah konsistensi muncul. Hambatan, rintangan, kemudian keraguan itu pasti muncul. Tapi ketika yang di top manajemennya persisten, artinya persisten itu pingin terus menjalankan itu, maka energi itu akan mengalir ke bawah. Ya, jadi karena seperti kalau di Bu Indira tulis di bukunya Bu Indira Culture Energy ini, nah itu kita kan ya, di situ kan memang ketika ngomong energi untuk budaya itu mau nggak mau dari top. Ketika ngomong top manajemen, energi itu akan mengalir.
aliran energi inilah yang bisa membuat konsisten. Artinya apa? Kalau yang top manajemennya tidak konsisten, maka bisa dipastikan yang bawah pasti tidak konsisten. Iya, ya, Nah, perilaku seorang leader bagaimana menjadi role model ya Pak ya. Jadi penting ya, untuk menjadi satu contoh perilaku bahwa dia mampu agile gitu ya, mampu beradaptasi juga untuk resisten terhadap perubahan gitu. betul. Kira-kira gitu ya. Justru betul Ibu, justru di situ ini yang kita bicarakan adalah perubahan yang dikehendaki atau direncanakan oleh organisasi. Nah, mungkin saat ini yang sedang atau sedang terjadi di kita adalah perubahan yang dipaksa oleh eksternal. Ya, ya. Jadi dengan adanya pandemi COVID-19, maka perubahan-perubahan yang ada di perusahaan mau nggak mau ke arah digital. Yang tadinya tidak seneng pegang handphone lama-lama, tadinya tidak seneng pakai laptop di rumah, tiba-tiba harus WFH. Nah, ini salah satu contoh perubahan. Nah, ketika perubahannya yang terkait dengan hal yang dari eksternal dan memaksa, maka ini mau nggak mau semua harus berubah. Ini salah satu contoh. Apakah ada yang resisten? Tetap ada. Bukan tidak ada, tapi sangat kecil. Kenapa? Karena dia mau nggak mau harus ikut. Karena semua secara bersama-sama melakukan proses perubahan. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka dia akan ikut berubah walaupun istilahnya kalau bahasa Jawa kepontal-pontal apa ya, nabrak sana nabrak sini, tapi tetap akhirnya bisa mengikuti. Dan memang perubahan yang dengan posisi seperti itu adalah perubahan yang dramatis. Sehingga kenapa digital society yang terjadi saat ini itu benar-benar di luar dugaan pada saat setahun 2 tahun yang lalu ketika pada bicara tentang perubahan ke arah digital. Itu pada memperkirakan beberapa tahun ke depan. Tapi begitu kena pandemi, jumlah orang yang melek digital langsung nambah dengan drastis. Jadi ini ada saya yang tadinya tidak senang pakai model pertemuan dengan handphone berbanyakan, ini langsung bisa pakai WA grup, kemudian 8 orang langsung ngobrol. Harus diupdate saat itu juga handphonenya, tentang WA-nya dan sebagainya. Jadi mau nggak mau ke arah digital. Kemudian mulai harus pesan-pesan. Awalnya minta tolong cucunya mesenin, lama-lama ketika belajar sendiri. Nah, akhirnya bisa pakai proses pembayaran digital, pemesanan digital. Jadi sudah pakai online semua. Padahal usia 60 lebih itu adalah usia yang bisa dibilang sangat resisten sebenarnya untuk melakukan proses digitalisasi. Berubah ya digital. Jadi perilakunya menjadi perilaku yang digital gitu. Termasuk juga Pak Rahmat, apakah perilaku ini sudah bergeser Pak? Betul. Jadi ketika ada perubahan karena eksternal dan itu dilakukan secara serentak, bukan dilakukan ya, terjadinya tanpa diduga dan memaksa semua pihak, maka saat itulah perubahan itu akan bisa dengan cepat terjadi. Nah, seperti itu. Artinya apa? Ketika kita ada suatu perubahan dalam suatu perusahaan misalnya, memang direncanakan ada perubahan nih. Bukan tidak direncanakan. Ini ambil contoh kasus, ada program yang direncanakan untuk melakukan perubahan. Nah, bagaimana caranya agar semua orang itu merasa terdampak dan merasa terpaksa memang. Itu salah satu strategi yang bisa dibuat oleh perusahaan dalam melakukan proses perubahan. Jadi keterpaksaan itu membuat mereka mau nggak mau harus berubah. Nah, dalam perusahaan dari pengalaman saya ada namanya crisis mood. Jadi di modelnya itu dibuat krisis. Jadi kalau nggak mau berubah ya nggak bisa ikut. Nah, seperti itu. Ya, memaksa gitu di dalam. Ya, Pak. Betul. Itu kalau dalam manajemen perubahan itu basic pertama yang disebut dengan ciptakan sense of urgency. Jadi pentingnya berubah itu diciptakan dengan crisis mode. Seperti itu. Jadi memang ancamannya dibuat nyata. Artinya dibuat nyata kalau nggak berubah maka nggak bisa lagi kerja. Kalau nggak mau pakai digital, betul. Jadi memang seperti itu. Itu yang menjadi masalah perusahaan ketika ingin merubah, bagaimana dia menciptakan sense of urgency.
Dan itu harus diawali dari atas. Artinya energinya dialirkan dari top, cascading ke bawah, jadi turun ke bawah, sehingga semua orang merasakan urgensi yang serupa. Seperti itu. Jadi katakanlah ada ancaman-ancaman yang dalam tanda kutip tercipta sebagai bagian dari proses perubahan itu sendiri. Begitu, Ibu. Jadi memang satu role model, jadi kita perlu dapatkan satu role model yang punya perilaku yang adaptif dan agile terhadap perubahan sebelum mereka melakukan tahapan demi tahapan perubahan yang ada di organisasi. Yang kedua, menciptakan sense of urgency, gitu ya Pak ya. Jadi yang kita ciptakan bagaimana ketermendesakan untuk melakukan perubahan di organisasi. Selamat sore nih, kita sapa-sapa dulu yang sudah bergabung. Selamat bergabung, terima kasih dengan Indira Maharani dan Pak Rahmat Hidayat. Kita sedang bincang santai tentang overcome resistance, jadi menghadapi resistensi terhadap perubahan. Nah, biasanya tetap aja nih Pak, ada sedikit banyak dari kita mapping tadi, individu yang lalu merasa bahwa ini masih perlu tantangan, ini ada kesulitan gitu ya dalam tahapan-tahapan itu. Dan kita memastikan nih dalam tahapan awal hal-hal ini tidak muncul. Jadi kita bagaimana cara kita untuk meminimalkan hal-hal yang sifatnya noise gitu ya Pak ya, sifatnya adalah sebenarnya bukan concern yang begitu besar, tapi ini perlu kita manage gitu ya, orang-orang atau pihak-pihak ini. Nah, gimana nih Pak kita memanage yang orang-orang, yang pihak-pihak yang kecil-kecil yang resisten di tahapan-tahapan awal ini? Ya, jadi justru disitulah Ibu, di tahap-tahap awal ini, jadi pada saat sebelum dilakukan proses perubahan, ini butuh komitmen dari top manajemen, itu yang paling pertama. Jadi top manajemen lah yang butuh untuk berubah, itu dulu. Top manajemennya tidak merasa butuh, baru berikut manajemen merasa butuh, berikutnya di sini barulah diciptakan sense of urgency. Kenapa kita harus berubah? Kenapa kita butuh perubahan? Nah, ini kalau dalam ilmunya Kurt Lewin itu bisa dibilang unfreezing ya, jadi dihancurkan. Iya. Hal yang membeku ini dihancurkan dulu. Dan memang ketika proses dihancurkan itu sakit. Nah, ya itu kayak jadi selain menunjukkan ya Pak ya. Betul, dibenturkan, betul. Jadi dibenturkan antara manfaatnya dengan rasa sakitnya. Nah, ketika dibenturkan dengan rasa sakitnya itulah maka orang, istilahnya kalau orang kesakitan itu kan cari pegangan ya. Disitulah memang harus masuk tim perubahan atau tim change management ya untuk mengisi. Jadi saat orang baru di break atau katakan dihancurin, diopiok-opiok, kalau bahasa ininya dikocok-kocok dan sebagainya. Nah, disitulah harus sudah masuk. Ini yang akan lebih baik. Gitu. Ya, oke. Jadi ini cara yang apa Pak? Tadi unfreezing. Unfreezing. Jadi awalnya unfreezing, setelah itu kita transition, kita rubah. Setelah itu refreshing lagi, dibekukan lagi setelah berubah. Jadi dibudayakan yang tadi. Tahapan yang unfreezing untuk memecah keraguan-keraguan selama masa perubahan ini ya. Jadi selamat sore yang baru bergabung, Pak Haikal, Ibang, Gumilang, selamat sore, terima kasih sudah bergabung. Ini rekan-rekan saya nih Pak. Ya, dengan saya Indira dan Pak Rahmat. Jadi mungkin kalau yang pernah saya alami waktu dalam kondisi merger nih Pak. Jadi waktu dalam kondisi merger, peran kita tuh untuk men-sounding apa sih yang akan nanti terjadi di masa-masa merger itu. Nah, itu biasanya kita mengkomunikasikan dengan sangat intens gitu ya Pak ya, dengan tahapan demi tahapan apa-apa yang perlu kita dengar gitu dari mereka. Jadi di saat-saat itu kita mengumpulkan satu karyawan di town hall mungkin ya, dan mendengar satu demi satu kira-kira mereka punya asumsi apa terhadap perubahan yang nanti akan
dialami gitu. Jadi ini juga bisa memetakan asumsi-asumsi yang berada di di antara mereka, bagaimana kita memanage negative assumption gitu ya, bagaimana kita memetakan asumsi apa sih yang menjadi kendala di dalam perspektif mereka. Nah, ini yang dulu pernah saya lakukan di dalam mengkomunikasikan satu perubahan. Mungkin itu juga bisa dilakukan ya Pak ya, kira-kira seperti itu ya Pak ya. Jadi betul sekali yang Bu Indira sampaikan tadi, bahwa ketika proses merger atau akuisisi agak sedikit berbeda ya dalam proses perubahannya merger dan akuisisi. Kalau merger ini sama kuat, kalau akuisisi jelas salah satu lebih kuat. Saya pernah mengalami di kedua proses tersebut. Jadi di perusahaan tempat saya bekerja yang sebelum-sebelumnya itu pernah kita merger, di sini tarik menarik budayanya kuat. Kemudian satunya akuisisi. Kalau akuisisi harus ikut. Jadi ini moodnya beda. Kalau yang akuisisi nggak mau ya sudah keluar, ya begitu. Betul. Itu akuisisi gitu ya. Kalau perusahaan kita kebetulan masuk dalam merger, di sini kuat-kuatan. Mana yang lebih pas? Karena direksinya pun juga kalau merger, direksinya ini kurang lebih dibagi rata. Kalau merger begitu. Tapi kalau akuisisi kan memang benar-benar diganti habis. Ya. Jadi waktu di town hall meeting itu kurang lebih kita bisa menangkap Pak, kira-kira concern apa sih yang terjadi di masa-masa perubahan itu. Nah, mereka menyampaikan memang seputar tentang employment status gitu ya. Jadi itu kita bisa highlight bagaimana kita bisa mengangkat concern itu sebagai hal-hal yang perlu kita bicarakan lebih lanjut ke pihak-pihak yang top management level dan lain sebagainya. Jadi tahapan listening ini perlu kita lakukan ya Pak ya, untuk memetakan negatif asumsi yang beredar gitu di antara mereka. Jadi cepat menangkap itu agar itu tidak kemana-mana gitu ya Pak, kira-kira ya. Betul. Jadi justru praduga-praduga ini bisa diatasi dengan komunikasi. Dengan praduga-praduga yang salah itu bisa membuat proses yang sedang kita rencanakan menjadi problem karena adanya praduga-praduga tersebut. Nah, ini yang perlu diatasi. Sebenarnya itu sih, Bu. Jadi kita juga punya pilihan-pilihan terbaik nih untuk menjawab keraguan-keraguan mereka nantinya gitu. Jadi pelan-pelan kita sudah memetakan dan mencari pilihan jawaban untuk mereka nanti menjadi satu peran gitu. Betul. Jadi ketika proses perubahan dilakukan, maka ada periode masa transisi, kemudian periode masa apa istilahnya ya, commissioning bahasanya, uji coba. Jadi jalan bareng yang lama dengan yang baru, sampai lama-lama yang lama ini berubah dan sebagainya. Tapi itu sebenarnya hanya masalah teknis, Bu. Artinya gini, teknis itu bisa direncanakan dengan bagus secara flow, time-nya dan sebagainya, iya. Nah, yang masalah ini adalah masalah budaya, masalah mindset dan sebagainya. Ini sebelum pertengahan perubahan, ini harus beres dulu. Selesai, ya. Harus selesai di awal. Ya, betul. Jadi seperti kayak kurva, itu ada dia beban beratnya ini ada di perubahan menghancurkan awalnya dulu. Mindsetnya, prasangkanya, praduganya, dan sebagainya. Di satu pihak diberikan pemberitahuan atau informasi komunikasi tentang manfaatnya yang baru bagaimana, benefitnya seperti apa, peran dia bagaimana, nantinya dia akan bagaimana, itu harus clear di awal. Jadi makanya biasanya, jadi Pak, jangan sampai ketika kita sudah jalan bareng, ini sudah mau dilepas, ada 1-2 orang yang masih aja bahas yang dulu-dulu. Iya, gandol gitu ya Pak. Kalau menurut orang jauh. Jadi lepas-lepas. Iya. Yang sering terjadi. Kenapa? Ini masa krisis, masa kritis. Ketika commissioning jalan bareng, yang lama berjalan, yang baru dijalankan, uji coba, gitu ya. Ketika ini belum beres, artinya ini itu masalah mindset, masalah daya, masalah yang praduga dan sebagainya belum selesai, belum termanage dengan bagus, maka kecenderungan untuk tidak melakukan yang baru ini tinggi. Akan tertarik untuk pakai yang lama aja terus. Seperti itu. Iya.
Nah, sehingga perubahannya akan menjadi minimalis. Yang baru ini akan diambil, mungkin dari 5 diambil 2 aja deh, gitu. Nanti hasilnya cuma 2 yang dipakai perubahannya, hasil akhirnya. Sehingga minimalis perubahannya. Dampaknya tidak seperti yang direncanakan, benefitnya tidak seperti direncanakan, ujung-ujungnya disalahkan, dulu dirubah sih, gitu. Nah, ya itu ya Pak, jadinya tantangan itu waktu tengah jalan gitu, jadi ada hal yang memang belum beres, akhirnya dampak yang diharapkan tidak sesuai dengan rencana awal. Jadi ada hal yang memang menjadi tantangan dan belum terjawab di awal. Jadi makanya memang perlu komunikasi tahap demi tahap di masa-masa perubahan itu di awal ya Pak ya. Berkali-kali dulu saya memang dalam pengalaman melakukan ini secara memang terjadwal apa yang kita bahas per komunikasi kita bersama dengan rekan-rekan gitu ya, hal-hal yang perlu kita bahas. Jadi sebenarnya apalagi nih Pak yang sorry? TSM. Jadi sosialisasi komunikasi harus TSM, terstruktur, sistemik dan masif. Betul. Itu kayak ini ya, slogan ya Pak ya. Betul. Iya, oke. Rekan-rekan selamat bergabung, yang baru bergabung, terima kasih sudah menyimak sambil minum kopi ini Pak. Iya, Mas Bro Karman, Pak Haikal. Oke, kalau saya yang kedua mungkin ada hal yang kita harus membiarkan rekan-rekan punya eksplorasi terhadap ide. Jadi setiap perubahan itu kan mereka sudah bisa memetakan nih dampak yang mungkin akan atau tantangan yang mungkin akan dihadapi. Nah, rekan-rekan yang ada di tim perubahan itu kita biarkan untuk mengeksplor kira-kira tindakan apa sih yang perlu dilakukan untuk mengatasi atau melakukan rencana aksi agar tantangan itu bisa diminimalisir. Nah, eksplorasi ini juga perlu dilakukan oleh setiap leader agar mereka punya komitmen terhadap step by step perubahan yang mereka alami gitu ya. Jadi mereka sendiri punya inisiatif dan eksploratif terhadap langkah yang mereka perlu lakukan. Jadi penting untuk melibatkan seluruh unsur yang ada di dalam organisasi untuk terlibat dalam satu perubahan ini. Saya sih melihatnya gitu Pak. Karena setiap concern atau kekhawatiran tadi kan kita udah tangkap tuh dari awal. Nah, at least mereka sudah punya gambaran itu dan tahu bagaimana cara menjawab tantangan-tantangan itu. Nah, leader fungsinya di sini adalah menjadi sosok yang terus eksploratif terhadap tantangan yang dilakukan oleh bukan tantangan ya Pak ya, hal-hal rencana yang mereka ingin lakukan untuk menjawab tantangan itu. Jadi menjadi fasilitator terhadap perubahan. Betul. Jadi memang ketika kita mengelola suatu perubahan, peran leader ini secara cascading dimobilisasi. Jadi dari atas kemudian ke level yang second layer-nya terus ke bawah, ini harus secara terstruktur, sistematis dan masif tadi dilakukan secara terus-menerus dan konsisten. Jadi terus. Jadi tentang misalnya program yang tentang katakan contoh gini. Programnya A sampai J gitu ya. A dilakukan cascading, B cascading terus begitu. Nah, mungkin pada titik C dilakukan check up dulu. Baik lagi A-nya bagaimana, B-nya bagaimana, C-nya terus, tapi habis itu D. Terus, cascading terus. Dengan proses-proses yang konsisten seperti itu, maka perubahan-perubahan yang terjadi akan menjadi lebih konsisten juga. Gitu. Jadi artinya apa? Ketika perubahan itu bukan perubahan yang sifatnya one off ya, atau one shot ya, berubah, habis itu balik lagi. Nah, ini yang banyak terjadi. Perubahan yang sifatnya one shot, memang berubah. Setelah itu, lama-lama balik gitu. Balik yang lama lagi. Wah, kaget, berubah lagi. Lama-lama lagi balik. Kenapa? Karena tidak terprogram, artinya tidak terstruktur, tidak masif dan sistemik gitu ya. Artinya dengan yang seperti itu diulang terus akhirnya perubahannya ini sustain. Nah, sustainability-nya ini yang dicari dalam proses perubahan. Karena banyak sekali perubahan itu berhasil hanya di saat awal, setelah itu balik. Contoh yang paling gampang adalah
Ketika kita ikut sesi motivasi, mungkin Bu Indira atau teman-teman yang bergabung di sini juga pernah merasakan ikut sesi motivasi seorang motivator. Dia berbicara dengan sangat hebatnya, kita terbawa, hanyut, kita nangis, habis. Merasa, oh saya harus berubah dan sebagainya. Ya setelah jalan seminggu, balik lagi. Seperti itu. Karena belum ada sesuatu yang tindak terusan gitu. Ya. Jadi pada saat pulang dari proses motivasi, sadar gitu ya. Atau kalau dalam sisi agama, habis dapat dakwah, dapat ceramah, besok langsung sholatnya tercerahkan. Ya, tercerahkan. Ya, itu ya memang proses enlightenment ya. Betul. Iya, proses pencerahan itu harus terus-menerus gitu ya Pak, dipantau gitu sampai pada mungkin saat-saat motivasi gitu. Apakah yang perlu Anda lakukan dalam misalnya 30 hari ke depan? Nah, itu biasanya rekan-rekan sudah ini sih Pak, sudah sudah mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan tindakan apa yang perlu dilakukan gitu ya. Betul. Jadi yang biasanya untuk memaintain semangat itu terus-menerus gitu selama beberapa Tapi 30 hari aja. Setelah 30 hari. Ya, lagi-lagi itu perlu komitmen besar biasanya memang untuk rekan-rekan untuk bisa sampai pada harapan yang benar-benar diinginkan. Apakah ini benar-benar hal yang diinginkan atau tidak gitu biasanya kan kemarin. Betul. Jadi perlu juga mengkomunikasikan perubahan dari niat atau bagaimana? Munculnya perubahan ini dari niat dia yang kuat atau bagaimana? Niat yang kuat saja, tanpa niat itu pasti perubahannya balik lagi ke yang lama. Tapi niat yang kuat saja ini juga kurang, artinya tidak cukup ketika banyak godaan-godaan untuk kembali ke yang lama. Jadi niat yang kuat harus didampingi, ibaratnya adalah sistem yang membuat dia nggak bisa balik. Ya, mungkin support system yang perlu dia pilih gitu ya Pak ya, support sistemnya. Jadi ketika betul-betul mendukung bahwa setiap perubahan yang dia lakukan akan disupport gitu dan ada mentor gitu. Betul. Penting jadi di situ ada sistem, ada mentor, lingkungannya juga dibentuk. Ini semua akan membuat sustainable change. Jadi bukan one of change. One of change berubah, nggak lama balik. Nah ini padahal membuat proses berubah ini biayanya tidak murah. Betul Sudah Pak, jadi itu. Iya. Biaya balik. Ini kayak buang biaya saja. Jadi memang yang dirasakan setiap kali mungkin instalasi sesuatu gitu terakhirnya bahwa ini nggak dipakai karena tidak berhasil gitu ya. Padahal bukan pada itu ya harapan itu yang tidak berhasil, tapi pada proses-proses awalnya gitu. Jadi bukan investasi, namun hasilnya memang dirasa kembali ke awal gitu. Jadi seperti kembali gitu. Jadi selama masa perubahan yang diharapkan nggak bisa dapat apa yang diharapkan. Selamat sore ya, baru bergabung Adi 608, terima kasih sudah bergabung. Nah dalam eksplorasi tadi mungkin saya menambahkan sedikit Pak, penting juga untuk mendapatkan pandangan yang berbeda dari rekan lain. Jadi setiap tantangan yang mungkin mereka dapatkan, mereka lakukan rencana aksi, itu bisa disupport oleh rekan yang lain yang ada di dalam organisasi. Jadi mereka juga bisa mendengar apa sih tantangan yang dihadapi dari rekannya ini dan bisa mensupport kira-kira dari bagian atau departemen lain atau bagian lain bisa mensupport tantangan ini. Nah ini bagus juga untuk melihat sebagai komitmen tim. Jadi ketika tadi kita mengeksplorasi komitmen individu, maka kita juga bisa mendapatkan eksplorasi dari komitmen tim. Perlu untuk memberikan ini semua informasi ini ke tim kita untuk bisa dicerna dan disupport gitu Pak ya. Kira-kira itu bagian dari tadi motivasi untuk mendapatkan satu support system yang baik gitu ya Pak ya. Betul. Sangat betul Ibu. Jadi ketika kita ngomong perubahan itu paling mungkin berhasil ketika semua berubah bersama-sama. Kenapa? Karena ketika semua berubah secara bersama-sama, dengan seirama lah katakan, bukan sama-sama persis langkahnya ya, tapi seirama, maka kemungkinan untuk balik ke awal itu menjadi kecil. Nah, di situ. Ya contoh aja, ketika kita pandemi ini, karena bersama-sama,
maka kebiasaan yang sudah terjadi untuk online itu nggak hilang. Seperti itu. Jadi itulah yang disebut dengan masif tadi. Bersama-sama bergerak dalam satu organisasi, bergerak untuk berubah dengan suatu sistem, lingkungan, dan sebagainya, perlu mentor. Ini disiapin semua oleh tim manajemen perubahan. Sehingga segala sesuatunya mendukung ke arah dia untuk berubah yang sustain. Nah, itu. Jadi tantangannya adalah berubah yang sustain. Karena berubah yang one shoot, itu buang tenaga, buang biaya. Iya, buang biaya, tenaga, waktu, ya. Iya. Seperti itu. Bahkan dari beberapa kejadian perubahan yang gagal, ini juga pengingat bagi teman-teman semua, termasuk diri saya juga. Perubahan yang gagal dari titik misalnya kita di angka 6, mau berubah menjadi 8. Ketika gagal, bisa jadi baliknya bukan di 6, tapi 5. Ini bahayanya. Karena kenapa 5, tidak lagi 6? Secara nilai perubahannya turun tetap menjadi 6, 5-nya turun lagi, 1 lagi turun adalah kepercayaan terhadap manajemen. Ini turun 1 level, jadi menjadi 5 poinnya. Kenapa? Karena tadi saya sudah nggak percaya lagi terhadap manajemen. Iya, betul. Ini bahayanya. Jadi dampak kalau perubahannya gagal, itu justru lebih buruk daripada titik awal. Sehingga kenapa perubahan harus di-manage dengan tepat. Karena resikonya bisa lebih buruk daripada sebelum berubah. Nah, kalau setelah itu ada yang bilang, kalau itu nggak usah berubah, kan resikonya tinggi. Kalau nggak berubah, lama-lama nilai 6 itu jadi 5, 4, 3, 2, 1 juga. Kenapa? Karena pihak lain berubah. Akan melakukan gitu, ya. Akan melakukan, pihak lain berubah dan sebagainya, kita akan menurun secara agregat. Artinya apa? Nilai kita juga akan turun kalau nggak berubah. Jadi memang perubahan itu tidak ada pilihan. Memang harus berubah. Sekarang tinggal how to manage-nya. Tantangannya di situ. Perubahan itu pasti. Karena dialah sesuatu yang konstan. Ya, artinya segala sesuatu akan berubah. Kecuali yang konstan itu ya perubahan itu sendiri. Sesuatu kalau kita nggak ikut berubah, maka kita akan tergerus perubahan. Kan seperti itu. Kalau mau berubah, tanpa terencana, tanpa tersistem, yang tadi terstruktur, sistematik, dan masif tadi, maka dampaknya kita akan justru lebih buruk dari sebelumnya. Sebenarnya jadi nggak ada pilihan. Pilihannya adalah bagaimana mengelola perubahan dengan baik. Pilihannya there is only one. Cuma itu sebenarnya. Karena nggak ada pilihan, nggak berubah. Harus berubah. Ketika berubah, harus dimanage dengan bagus. Pilihannya cuma itu. Seperti itu. Iya, memang ketika inisiatif melakukan perubahan kan kita sudah melakukan assessment dampak eksternalnya apa ketika kita tidak melakukan perubahan dan dampak internalnya apa ketika kita tidak melakukan perubahan. Jadi kedua dampak ini kan menjadi satu perhitungan assessment tersendiri untuk sense of urgency kenapa kita melakukan perubahan. Nah, tadi yang tentang resisten, pihak-pihak yang resisten setelah kita lakukan pengelolaan dengan baik dan leader bisa menjadi contoh bagi mereka untuk melakukan setiap tahapan melakukan perubahan. Kira-kira tugas peran seorang leader sendiri untuk pihak-pihak yang resisten ini apalagi nih Pak kira-kira Pak? Menjadi fasilitator tadi. Ya, baik. Jadi setelah tahap pertama tadi, setelah di unfreezing tadi, artinya diciptakan sense of urgency, berikutnya justru gain koalisi. Jadi ciptakan koalisi justru itu. Jadi memang harus dirangkul setelah itu. Peran leader berikutnya adalah menciptakan koalisi kepada orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi itu langkah berikutnya yang harus ditempuh ketika kita melakukan suatu proses perubahan. Jadi habis dikopiok ulang dan sebagainya, dihancurin, nah direkatin lagi. Disitulah komunikasi masif harus masuk, menciptakan koalisi. Jadi kita ini satu pihak, kita ini satu kubu, kita ini bukan bertentangan. Kita ini sama-sama ingin baiknya, kita ini sama-sama ingin maju. Kita tidak ingin menyingkirkan kamu, kayak gitu-gitu pokoknya. Iya, sama dengan hal yang mungkin saya akan tambahkan sedikit Pak. Jadi ini adalah tentang encourage gitu ya, tentang dukungan.
Jadi pada tahapan ini peran leader menjadi facilitator tadi, dukungan terhadap tantangan apa lagi sih yang dibutuhkan untuk menghadapi perubahan yang akan dilakukan. Dukungan, memberikan dukungan untuk seluruh tim, bagaimana menguji pandangan-pandangan mereka tadi, yang tantangan-tantangan itu menjadi hal yang lebih positif. Jadi kurang lebih sama Pak, seperti yang Pak Rahmat sampaikan, jadi lebih kepada encouraging. Jadi memberikan dukungan, memberikan tim koalisi apa ya untuk kita bisa menghadapi atau menjawab tantangan-tantangan perubahan ke depan agar satu suara ini bisa kita dapatkan untuk bisa berlanjut ke tahapan berikutnya. Betul. Jadi itu adalah tahapan lagi gitu ya Pak. Betul. Itulah tahapannya. Jadi secara organisasinya tercipta, orang sudah merasa penting semua. Kita lakukan koalisi. Jadi getting koalisi di situ. Nah, dengan sosialisasi yang masuk dan sebagainya. Berikutnya, next tahap kritikalnya adalah kalau Ibu tadi bilang encouraging gitu ya. Saya membungkusnya dalam bentuk empowerment, jadi pemberdayaan. Jadi juga didorong, diisi ilmunya, dilatih untuk melakukan hal yang baru dan sebagainya. Jadi empowerment ini dilakukan setelah dia menjadi koalisi kita. Kita di pihak yang sama melakukan proses perubahan, mulailah dilakukan proses empowerment. Ketika mau empowerment ada trainingnya, ada encouraging-nya, ada banyak hal yang lain yang mendukung dia untuk bisa berubah. Ya. Pada tahapan ini sudah mulai pada supporting. Jadi tahapan-tahapan awal yang sudah kita break tadi sudah selesai, maka tahapan ini mereka akan lebih banyak mendapatkan dukungan atau support. Kira-kira gitu ya Pak? Betul, dengan catatan yang mindset lama dan sebagainya itu sudah selesai di tahap koalisi loh ya. Betul, ya. Jadi kita nggak bisa dukung orang yang nggak mau didukung. Kita nggak bisa mendorong orang yang nggak mau didorong. Artinya di tahap urgensi ini, yang resisten katakan ada 10 orang. Ketika di tahap urgensi, ini kita harus punya target minimal 60%. Orang naik kelas dari yang resisten menjadi skeptis. Yang skeptis naik kelas menjadi setuju. Yang setuju naik kelas menjadi pendukung perubahan. Ini harus punya target di urgensi. Nah, sisanya ditambahkan di koalisi tahapan. Tahapan koalisi ini untuk membereskan yang sisanya tadi. Bahkan bila perlu, ini dari pengalaman ya, dari pengalaman saya, adalah kita di tahap koalisi tadi kita lakukan namanya role removal. Kita tarik dia dari perannya. Jadi kita nggak taruh di tempat itu lagi, supaya dia tidak menjadi resisten di situ. Itu pada tahapan yang seperti apa tuh itu dilakukan Pak? Gimana? Mohon maaf, bilang. Pada tahapan seperti apa itu perlu dilakukan biasanya Pak Rahmat? Di tahap koalisi. Jadi, kan ketika pada tahap urgensi tadi, katakanlah sisa tinggal 30% yang resisten. Jadi 100% resisten, misal 10 orang gitu ya. 10 orang dinaikkan kelas menjadi skeptis. Artinya dia tidak menolak perubahan lagi. Resisten kan sudah menolak. Menjadi tidak menolak lagi. Tapi dia tidak mendukung. Belum tentu setuju juga. Di urgensi tidak apa-apa. Nah, tapi masih tersisa 30% atau 3 orang katakan setelah tahap urgensi tadi. Jadi setelah sosialisasi dan sebagainya, tinggal 3 orang nih. 3 orang ini dicoba dilakukan lagi di koalisi, dinaikkan supaya naik lagi. Jadi dari 3 ini mungkin 2 orang lagi naik menjadi skeptis. Yang skeptis naik lagi setuju dan yang setuju jadi pendukung gitu ya, naik terus. Nah, tinggal 1 orang nih koalisi yang nggak selesai. Ini nggak boleh ikut sampai tahap empowerment. 1 orang ini nggak boleh. Dari pengalaman saya dulu, orang ini kita cabut dari role-nya atau kita taruh di tempat lain yang tidak terkait dengan perubahan itu. Kalau perubahannya seluruh perusahaan, kalau ERP, ya orang ini terpaksa tidak dapat job, lama-lama dia tanda kutip harus resign. Iya, memang ini ya Pak ya, tergantung dinamika yang terjadi di masa-masa perubahan itu. Jadi ketika itu perlu dilakukan, kita perlu memetakan kekuatan satu masa atau periode perubahan itu dengan baik. Itu perlu cermat untuk melihat apa-apa yang menjadi tantangan tim untuk melakukan perubahan. Bisa jadi seseorang atau bisa jadi mungkin tim yang lain, tergantung dinamika dari satu perubahan itu. Kira-kira gitu
Pak ya. Jadi karena waktu kita tinggal beberapa menit lagi, Pak Rahmat, mungkin ada kesimpulan yang kita bisa ambil sore hari ini. Saya rasa berubah itu adalah keniscayaan ya Pak ya. Jadi memiliki mindset yang berkembang, growth mindset itu sangat penting bagi setiap peran dari organisasi yang ada di organisasi kita. Jadi respon positif terhadap perubahan juga perlu di encouraging gitu, perlu didukung. Kira-kira apa Pak yang Bapak bisa kita Jadi summary? Kesimpulannya adalah pertama seperti yang sampaikan tadi bahwa perubahan itu pasti terjadi. Tidak ada pilihan, tinggal kita mau mengelola perubahan atau tidak. Kalau tidak ya berarti kita akan tergerus. Tinggal itu. Jadi nggak ada pilihan sebenarnya. Sehingga pilihannya cuma satu-satunya adalah perubahan yang kita bisa kelola. Artinya kita mengelola perubahan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ngomong resistensi, itu dihasilkan dari proses mapping atau pemetaan yang kita lakukan. Sehingga kita tahu resistensinya dari titik mana. Karena kemampuan atau karena kemauan. Nanti akan diadres secara berbeda. Mengapa resistennya ini. Jadi dari mapping, kemudian di situ kita bisa lihat perubahannya. Nah, kemudian dari situ kita lanjutkan adalah baru proses perubahannya kita lakukan. Kita sense of urgency kita ciptakan, komunikasi massal, sosialisasi dan sebagainya secara masif, dikopiok, dipecahkan kebekuannya. Nah, setelah sudah mulai pecah, baru setelah itu kita koalisi. Kita ciptakan koalisi di situ. Nah, dengan proses koalisi ini, maka permasalahan tentang resistensi harus sudah selesai. Ketika tidak selesai, harus ada way out. Supaya ini tidak mengganggu. Ini sudah keputusan akhir ketika sudah di langkah awal sudah dilakukan proses pemetaan, sense of urgency, dan proses koalisi. Nah, dari situ yang katakan tetap 1-2 orang tersisa tadi, kita cabut dari rule-nya. Ya, ini yang menjadi kesimpulan penting adalah keberanian juga untuk melakukan satu keputusan di situ. Nah, setelah proses ini selesai, baru kita lanjutkan ke empowerment. Ketika empowering dilakukan, maka ini sudah ngomong proses menaikkan level, proses transisi. Ada dukungan dari atasan diperlukan, lingkungannya harus tercipta lebih baik, proses-proses dipersiapkan dengan lebih well prepare. Ini dilakukan di proses empowerment. Tapi sudah tidak boleh diganggu lagi oleh orang yang resisten di tahap ini. Kenapa? Karena tahap berikutnya adalah quick win. Tahap berikutnya adalah quick win. Ciptakan kemenangan-kemenangan yang cepat. Yang dirasakan, oh iya ya, benar ya perubahan ini. Oh iya. Jadi, ya. Kalau pesawat tuh udah mulai take off ya Pak? Betul. Jadi quick win inilah yang menjadi energi atau sumber bahan bakar untuk growth. Fuel for growth-nya adalah quick win. Ini akan menambah semangat kita untuk terbang lagi di situ. Ya, jadi untuk bisa lebih sustain dan bertumbuh gitu ya di organisasinya. Jadi beberapa quick win tadi nanti akan ada kemenangan-kemenangan cepat yang kita capai. Disitulah setelah itu prosesnya adalah pembudayaan, refreshing kita lakukan di situ. Begitu ceritanya. Oke, Pak. Semoga jadi manfaat buat kita semua nih apa yang kita bahas sore hari ini. Terima kasih waktunya, Pak Rahmat. Jadi manfaat buat kita bersama dalam bahasan sore hari ini. Terima kasih rekan-rekan semua yang sudah bergabung dalam sesi bincang sore kali ini. Pak Rahmat, ada sesi berikutnya ya, Pak. Jadi kita bisa bincang dengan tema-tema yang berbeda dari Pak Rahmat Hidayat, founder dan managing director dari Raspro Consulting and Training. Rekan-rekan silakan follow Instagram dari Raspro Consulting and Training untuk dapatkan informasi apa bisnis yang dilakukan dari Raspro. Tadi kan belum sempat ngobrol kita ya Pak ya. Iya. Iya, jadi tentang consulting and training. Itu aja dulu Pak Rahmat. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.